Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita ke topik pembahasan, yaitu tentang model penelitian dependen oleh kelompok 2. Adapun latar belakang, yakni dalam model persediaan dependen ini lebih realistis karena dalam praktik pada umumnya produk tidak terdiri atas satu jenis bahan baku atau tergantung pada permintaan bahan baku atau komponen lain. Rumus masalah. 1. Apa pengertian dari persediaan? Yang kedua, bagaimana menyusun rencana kebutuhan material? Yang ketiga, bagaimana teknik rencana kebutuhan material? Yang keempat, bagaimana perkembangan perencanaan kebutuhan bahan? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan sistem persediaan just in time? Yang keenam, apa itu perencanaan sumber daya perusahaan jasa? Pengertian persediaan dependen. Persediaan dependen adalah persediaan yang pengadaannya, baik jumlah maupun waktu persediaannya, ditentukan oleh urutan proses atau kebutuhan bahan atau komponen lain. Model permintaan ini pada umumnya digunakan pada perusahaan yang menghasilkan produk rakitan, seperti alat elektronik, kendaraan, komputer, serta berbagai produk lain. Kebutuhan bahan baku dan komponennya saling tergantung. Manfaat model persediaan dependen: 1. Mampu menanggapi permintaan pelanggan. 2. Menanggapi secara lebih cepat terhadap perubahan pasar. 3. Memperbaiki penggunaan fasilitas dan karyawan. Dan terakhir, 4. Mengurangi persediaan. Menyusun rencana kebutuhan material. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusul jadwal produksi yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Pembuatan atau pembelian komponen juga memerlukan waktu pemrosesan atau waktu pemesanan yang semuanya dinamis dengan waktu antara atau lead time. Apabila komponen tersebut harus siap dirakit pada minggu ke-7, sedangkan penyusunan komponen tersebut memerlukan waktu 2 minggu, yaitu komponen tersebut juga harus siap perusahaannya menyiapkan bahan bakunya dan berapa jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan komponen yang menyusunnya. Oleh karena itu, kebutuhan bersih atau kebutuhan sesungguhnya dapat dirumuskan dengan berikut ini. Kebutuhan bersih sama dengan kebutuhan kotor ditambah alokasi dari periode sebelumnya, dikurang persediaan di tangan, ditambah penerimaan yang telah dijadwalkan. Teknik-teknik rencana kebutuhan material. Menurut Heiser dan Render 2011, ada 3 teknik rencana kebutuhan material, yaitu lot for lot, economic order quantity, dan part period balancing. Contoh teknik rencana kebutuhan material. Perusahaan memiliki persediaan di tangan sebesar 35 unit dan waktu antaranya selama 1 minggu. Tidak ada unit yang dialokasikan dari periode produksi sebelumnya dan perusahaan juga tidak melakukan pemesanan bahan baku untuk 10 minggu ke depan. Biaya simpan sebesar 100.000 per unit per minggu, sedangkan biaya penyimpanan sebesar 10.000 untuk setiap kali melakukan penyiapan proses. Biaya persediaan yang harus dikeluarkan untuk 10 minggu sebagai berikut. Biaya simpan Rp0, biaya penyiapan sama dengan 7 kali 10.000 sama dengan 70.000, biaya persiapan total sama dengan biaya simpan ditambah biaya penyiapan sama dengan 70.000. Teknik lot for lot dapat dimodifikasi apabila terdapat pengembalian proses yang cacat, hambatan dalam proses, ataupun pengembalian dalam jumlah besar yang dapat menghemat biaya. Selain itu, teknik tersebut juga mempersulit penentuan jumlah kebutuhan kompeten atau bahan baku pada level yang lebih rendah dalam rakitan atau rangkaian produk. Metode part period balancing ataupun economic order quantity lebih tepat digunakan dalam pencatatan perencanaan kebutuhan material. Perkembangan perencanaan kebutuhan bahan. Perkembangan perencanaan kebutuhan bahan mengalami perkembangan yang diperlukan untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan. Perkembangan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan material, perencanaan kebutuhan bahan untuk perusahaan jasa atau layanan, perencanaan pendistribusian sumber daya, dan perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan kebutuhan merupakan teknik yang lebih efektif karena tidak hanya merencanakan kebutuhan bahan baku atau komponen,
Perencanaan kapasitas dilakukan dengan memperhatikan kapasitas produksi secara detail. Penggunaan perencanaan kebutuhan material dan proses layanan seperti rumah makan, rumah sakit, atau hotel. Perencanaan pendistribusian sumber daya atau distribution resource planning yang dapat mendukung rantai pasokan atau supply chain. Perencanaan sumber daya perusahaan merupakan perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan secara otomatis mengintegrasikan perencanaan sumber daya perusahaan dengan proses bisnis. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan perencanaan sumber daya perusahaan. Keunggulannya: 1. Mampu mengintegrasikan rantai pasokan, produksi, dan administrasi. Kedua, menciptakan kesamaan basis data. Ketiga, dapat mengembangkan proses-proses yang terbaik. Keempat, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit bisnis. Kelemahan: 1. Sistem tersebut mahal. 2. Untuk menerapkan sistem tersebut diperlukan perubahan besar dalam perusahaan dan proses yang ada. Ketiga, sistem perencanaan sumber daya perusahaan sangat rumit sehingga banyak perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem tersebut. Sistem persediaan just in time. Just in time merupakan konsep persediaan dengan pemenuhan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Sebenarnya, konsep just in time tidak hanya berlaku pada persediaan, pada proses ataupun kualitas juga dapat digunakan konsep tersebut. Ada 3 sistem persediaan just in time. Pertama, mempelajari bagaimana memenangkan persaingan, terutama persaingan semacam perusahaan Jepang. Kedua, menghindari berbagai kesulitan seperti dalam industri di Amerika. Ketiga, memperbaiki kualitas produk, produktivitas, dan pelayanan pelanggan. Perencanaan sumber daya perusahaan jasa. Perencanaan sumber daya perusahaan enterprise atau RRP merupakan proses dalam perusahaan yang berada pada bidang fungsional, unit bisnis, wilayah geografis, dan link produk. Sistem RRP adalah luas integrasi dengan sistem informasi yang ada dan setara yang mendukung proses dalam perusahaan dan kebutuhan data. Dalam perencanaan sumber daya, perusahaan harus berfokus pada mempertahankan kapasitas produk dan kemampuan untuk melayani pelanggan. Pemerintahan di perusahaan jasa termasuk pemerintah yang bertanggung. Satu tantangan tersebut manajer profesional jasa adalah persesuaian pemerintahan jasa dengan kapasitas atau penawaran jasa tersebut. Sumber-sumber yang kami dapatkan ada di daftar pusaka ini. Baiklah, itulah dia pembahasan materi tentang model penelitian dependen dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.